Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi iman kepada malaikat. Maka hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat riya dan nifaq. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah memahami pengertian, yaitu pengertian riya dan nifaq, mengetahui dalilnya, ciri-cirinya, serta dampak negatif sifat riya dan nifaq. Yang pertama adalah riya. Riya dalam bahasa Arab artinya adalah memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Jadi riya adalah memperlihatkan kebaikan, perbuatan, harta, barang yang dipakai, kecantikan, dan lain sebagainya adalah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Itu disebut dengan riya. Kemudian ada padanan dari sifat riya, yaitu sum'ah. Sum'ah ini adalah riya yang diperdengarkan atau diceritakan. Jadi sama dengan riya, kalau riya itu memperlihatkan, sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan atau menceritakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi antara riya dan sum'ah ini sama-sama juga memamerkan sesuatu. Akan tetapi perbedaannya adalah riya itu memperlihatkan dengan terang, sedangkan sum'ah adalah menceritakan atau memperdengarkan. Sehingga orang lain ketika mendengar itu atau melihat itu, maka akan memuji orang yang berbuat hal tersebut. Dan ini sama-sama adalah perbuatan yang tercela atau tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah dalil tentang sifat riya. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Jadi dalam surat ini Allah akan mengancam kepada orang-orang yang berbuat riya dalam sholatnya. Maka kita sebagai orang Islam atau sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh berbuat riya ketika dalam melakukan ibadah, terutama dalam ibadah sholat. Yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar dzarrah atau sebesar debu yang sangat kecil. Kalau itu ada dalam diri kita ketika kita berbuat amal kebaikan, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatan kita. Maka apabila kita beramal atau beribadah, maka kita lakukan dengan ikhlas, dan sebagai bukti itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu riya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riya jali. Riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan untuk tidak mengagungkan Allah, akan tetapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi riya jali ini adalah riya atau sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan sengaja, secara terang-terangan,
untuk ditunjukkan kepada orang lain dengan harapan dia mendapatkan pujian. Kemudian yang kedua adalah riya khafi, yaitu ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara tidak terang-terangan dengan maksud agar dihormati oleh masyarakat. Dengan ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Jadi riya khafi ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya anak-anakku adalah contoh perbuatan riya. Ini adalah salah satu contoh saja ya dari beberapa contoh yang ada, yaitu seseorang menyumbang masjid di hadapan orang banyak dengan maksud agar orang-orang menilai dirinya itu adalah orang yang ahli jariah atau ahli sedekah. Jadi dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang banyak dengan tujuan, ya kembali lagi tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menganggap beliau adalah orang yang rajin jariah. Adapun akibat negatif dari perbuatan riya, yang pertama adalah menghapus pahala amal baik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan dosa besar karena riya, termasuk syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Jadi tiga ini adalah akibat negatif dari perbuatan riya. Jadi kalau kita berbuat riya, maka perbuatan itu akan menghapus pahala amal baik yang sudah kita lakukan. Jadi itu eman kalau kita harus kehilangan amal ibadah yang sudah kita kumpulkan dan habis atau hangus karena hanya perbuatan riya atau kita pamerkan. Dan yang kedua, karena riya menurut Nabi atau sesuai dengan sabda Nabi bahwa Nabi itu menakutkan, takut akan terjadi syirik kecil kepada umatnya, yaitu perbuatan riya ini. Riya ini disebut Rasulullah sebagai syirik kecil. Kemudian yang ketiga, bahwasanya riya ini adalah sangat dekat dengan kekafiran karena orang tujuannya ibadah ini bukan karena untuk Allah, akan tetapi untuk sanjungan atau bisa dilihat atau pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang lain, sehingga tujuan utama ibadahnya itu tidak untuk beribadah pada Allah atau mengagungkan Allah. Maka kita sebagai muslim yang baik jangan sampai kita berbuat riya. Anak-anakku, selanjutnya yaitu nifaq. Nifaq secara bahasa artinya adalah lubang yang tersembunyi atau lubang tempat sembunyi. Sedangkan secara istilah adalah sikap yang tak menentu, tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Orang yang berbuat nifaq disebut munafik. Kemudian nifaq ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, akan tetapi hatinya tidak. Jadi lain antara tindakan, lain pula perkataan. Jadi orang yang berbuat nifaq i'tiqadi ini adalah dia menyatakan dirinya iman kepada Allah, akan tetapi hatinya tidak, sehingga dia bermalas-malasan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu nifaq amali, yaitu kemunafikan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Orang-orang seperti ini biasanya akan malas melakukan perbuatan baik, ya. Jadi langsung dilakukan dengan amal perbuatannya sendiri. Jadi dia menunjukkan dengan sikap bahwa dia tidak suka dengan kebenaran. Itu adalah nifaq amali. Dalam hadis Rasulullah disebutkan ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Jadi tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila ia berkata sering berbohong. Kemudian yang kedua, apabila berjanji ia sering ingkar. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Ini adalah tanda-tanda orang munafik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau ada salah satu dari sifat ini yang kemudian datang menghampiri kita, maka segera buang jauh-jauh. Karena itu adalah akhlak yang tercela. Selanjutnya adalah contoh perbuatan munafik. Yang pertama, yaitu orang munafik biasanya akan enggan melakukan salat apabila ia melakukannya itu atas paksaan orang lain. Jadi secara tidak langsung ketika dia enggan melakukan salat, maka itu sudah menjadi tanda-tanda orang munafik. Kalaupun dia mau melakukan salat, maka itu atas paksaan atau ajakan orang lain yang sebenarnya dia malas melakukan, tapi karena diajak dipaksa akhirnya dia mau. Kemudian yang kedua adalah tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Kayaknya orang munafik itu tidak punya kepastian, suka berjanji tapi ternyata suka ingkar juga. Kemudian yang ketiga, contoh perbuatan orang munafik yaitu terbiasa dengan kebohongan. Jadi bohong itu sudah menjadi perbuatan dia sehari-hari, ingkar janji dan juga khianat. Nah, ini adalah seperti yang disebutkan Nabi tadi, bahwa tanda orang munafik ada 3, yaitu suka berbohong, suka ingkar janji, dan suka berkhianat. Kemudian yang terakhir, yaitu orang munafik biasanya suka membual mengenai keindahan duniawi dan lupa dengan kehidupan akhirat. Semoga kita semuanya sebagai seorang muslim dijauhkan dari 2 sifat ini, yaitu sifat riya dan sifat nifak atau sifat munafik, karena nanti akan mengakibatkan akibat buruk kepada kita. Kemudian ini masuk kepada akibat buruk sifat nifak ini. Yang pertama tentunya adalah ketika kita berbuat nifak, maka itu adalah menjadi tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak mau Allah kemudian membenci kita. Karena orang yang dibenci oleh Allah akan ditempatkan di dalam neraka. Maka kalau kita pengen masuk surga, maka kita harus menghindari sifat tersebut. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan terhadap hilangnya kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Jadi orang yang berbuat nifak itu akan menghilangkan. Biasanya kita punya teman, kemudian karena sering kita berbohong, sering kita ingkar janji, maka mereka mulai hilang kepercayaannya terhadap kita. Kita mulai tidak dipercaya oleh orang lain. Dan itu sangat berbahaya, sehingga nanti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persahabatan. Nah, karena sifatnya yang kita sering berbohong atau sifat nifak seorang munafik itu sering berbohong, ingkar janji, maka ditakutkan nanti teman-teman atau sahabat itu akan merasa kecewa sehingga meninggalkan kita. Maka jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah tentunya apabila kita menjadi orang munafik, orang yang suka berbohong, orang yang suka berkhianat atau ingkar janji, tentunya itu akan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar. Sehingga kita sebisa mungkin harus menghindari sifat-sifat yang tercela ini, yaitu sifat riyak dan nifak. Demikian anak-anakku yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan kemudahan dalam belajar. Sekian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.